Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, saya akan menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, saya ingatkan Anda, bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada link yang akan mendirect Anda ke channel Telegram saya. Anda bisa follow dan buka profil dari channel Telegram saya. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi Telegram, di mana setiap harinya saya akan tanyakan beberapa emiten untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, seperti biasa saya punya satu emiten yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk entry di tanggal 7 Januari besok ya. Ada BBCA. BBCA ini terpantau ada pembentukan pola inverted head and shoulders yang sudah di breakout. Ya, hari ini BBCA ditutup positif 0,34% atau ditutup pada level 7.475. Ini menarik karena sudah breakout dari neckline downset inverted head and shoulders-nya ya. Kalau kita lihat dari stokastiknya pun sudah menghadap ke atas, dengan begitu ada peluang BBCA melanjutkan kenaikannya. Dan kalau saya tarik garis dari lowernya, ini ada pembentukan mirip seperti rising wedge, dan rising wedge-nya pun juga sudah di breakout. Dengan begitu kita bisa buat suggest atau buat trading planningnya untuk saham BBCA entry di area level 7.375 sampai dengan 7.475 bisa Anda jadikan area entry atau area beli, dengan target di 7.725, 7.875 sampai dengan 8.025. Sebetulnya masih ada target resisten nih ya di 8.225. Saya tidak masukkan, namun 8.225 bisa dijadikan target terjauh. Kita coba lihat data transaksinya pada saham BBCA. Kita lihat data foreignnya atau data perdagangan transaksi asingnya sejak tanggal 30 Desember 2021 lalu sampai dengan hari ini tanggal 6 Januari 2022, asing terus akumulasi. Dan kalau kita lihat broker domestiknya pun juga hari ini mengakumulasi. Dengan begitu ada peluang BBCA melanjutkan kenaikannya di waktu yang akan datang. Dengan adanya penurunan BBCA, mungkin besok ada koreksi kecil, Anda bisa manfaatkan itu untuk terus akumulasi di saham ini. So, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBCA. Saya optimis BBCA masih menjadi tulang punggung dari pergerakan ISG kita. Good luck untuk BBCA. Selanjutnya saya akan beralih dan masuk ke saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada WMUU. WMUU masih belum bergerak ya, belum keluar dari zona base-nya. Ini bisa menjadi zona base. Ini ada support yang sudah dilewati dan ini ada support juga tidak di breakdown, dan dia bertahan di area ini. Ini bisa menjadi area base yang masih harus kita pantau-pantau ya. Belum ada indikasi WMUU bisa melanjutkan kenaikannya atau mampu bertahan di atas 160. Saat ini WMUU dihadapkan oleh supportnya ada di 149. Perhatikan, apabila WMU tidak mampu bertahan di atas 149, maka hati-hati, WMUU berpeluang terus turun ya. Terus turunnya kemana sampai dengan 135 bisa kita jadikan asumsi penurunan atau target penurunannya. Kita bisa tarik dari Fibonacci ini ya, 1272-nya 135 bisa kita jadikan target penurunannya. So, kita masih harus wait and see dengan market yang seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan? Anda masih boleh wait and see.
Apabila terus turun melewati 149 yang menjadi support krusialnya, perhatikan di area 149 ada banyak sekali lower di sini. Ya, ada banyak sekali lower di sini dan tak mampu terus turun, maka bisa diasumsikan 149 ini menjadi level support yang cukup kuat. Apabila dilewati turun, maka temboknya jebol dan akan terus melanjutkan penurunannya. Kita coba lihat data transaksinya pada hari ini WMUU. Hari ini asing terus distribusi ya sejak 2 hari terakhir. Dan kalau kita lihat domestiknya, broker lokalnya ini cenderung akumulasi, memang cenderung akumulasi, tapi tidak terlalu signifikan. Dengan begitu kita masih harus waspadai. So WMU masih belum menjadi saham yang layak untuk Anda entry ya. Kalau Anda belum masuk, Anda sebaiknya hindari dulu. Tapi kalau misalkan Anda sudah masuk, perhatikan level 149, turun dari itu sebaiknya buang. Oke, good luck untuk WMUU. Selanjutnya ada Adi. Adi ada peluang ya. Adi ada peluang ini menjadi double bottom. Ini ada double bottom dengan base ya, Adam If. Kalau Anda lihat video saya chart pattern di channel YouTube saya, Anda bisa cari belajar chart pattern. Ini ada double bottom Adam dan If, ini Adam dan ini If dengan base ya. Apabila base-nya di break up atau menjadi reversal ketika 930-nya dilewati naik terus, saya coba simulasikan, maka ini valid menjadi double bottom Adam If. Dengan target kenaikan setidaknya menguji setidaknya neckline-nya dulu ya. Neckline-nya ada di 975. Apabila neckline-nya terus dilewati, maka peluang kenaikan Adi mencapai 1000-an. Area 1080 sampai dengan 1100 cukup realistis diuji. Namun apabila potensial atau double bottomnya gagal, perhatikan ya, bisa aja dia naik lalu dibanting turun apabila double bottomnya gagal ya. Dengan begitu Anda bisa perhatikan level support di 890. Turun satu tick dari 890, artinya 885 sampai dengan 880 bisa Anda jadikan level stop loss. Apabila Adi terus turun melewati support di 890, satu tick atau dua tick di bawah dari supportnya kita tempatkan level stop loss, yaitu di level 885 sampai dengan 880 ya. Anda bisa pilih 885 atau 880 yang bisa Anda jadikan level stop loss. Kita sama-sama berharap ini valid jadi double bottom Adam dan If. Kita coba lihat data transaksinya pada saham Adi hari ini. Akumulasi terjadi pada perdagangan hari ini dari asing ya. Ada 2.205.000 yang diakumulasi net buy-nya. Dan kalau kita lihat ini cenderung juga sedikit ya, hanya sedikit diakumulasi, tidak terlalu signifikan, bahkan cenderung didistribusi nih. Kalau kita lihat nih, cenderung didistribusi, ditampung asing dan diakumulasi asing. So dengan begitu Anda bisa spekulasi buy atau Anda bisa spekulasi entry di 920 dengan level stop loss. Kalau saya akan tempatkan level stop lossnya di 880. Entry di 920. Targetnya Anda bisa tempatkan di neckline ya. 975 neckline-nya Anda bisa taking profit dulu. Nanti kalau Adi mampu bertahan di atas 975, Anda bisa buyback, atau mungkin di 975 Anda bisa buang setengahnya dulu, jangan semuanya. Sebagian lebih dari 50% Anda buang. Oke, good luck untuk Adinya. Kita beralih ke BHIT.
BHIT masih belum menarik ya, karena kita lihat masih sideways sejak tanggal ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Desember sampai dengan saat ini terus bergerak di area ini aja, tidak berubah. Dan kalau kita lihat kecenderungannya malah lebih head and shoulders nih. Ini ada headnya, ini ada right shoulder, ini ada left shoulder. Kalau kita buat neckline di sini, perhatikan dia breakdown neckline-nya, dia panjang. Targetnya Anda bisa gunakan head ke neckline, Anda copy range-nya. Ini bisa Anda jadikan target penurunannya. Oh, ini udah tembus ke bawah ya. So, dengan begitu antisipasi BHIT ini bisa masuk ke area 50-annya lagi. Saya tidak menakut-takuti, tapi setidaknya perlu diantisipasi ya. So, apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan level 56 yang menjadi support neckline. Ini sebetulnya kalau kita buat support neckline ini udah dilewati nih. Ya, sudah bertahan di bawah neckline. Kalau kita buat seperti yang tadi saya buat, ada range head ke neckline. Kita copy. Setelah dia breakdown dari neckline ini ke 47, ya ke 50 berarti kan tidur. Ya, perlu diantisipasi. So, dengan begitu apabila BHIT bertahan di bawah 55 sebaiknya buang. Ya, daripada tidur, lebih baik sisa uangnya Anda gunakan untuk cari saham yang berpotensi cuan daripada nunggu saham tidur. Menurut saya begitu. Coba kita lihat data transaksinya BHIT hari ini. Asing terus distribusi ya. Ini cukup parah ini. Tidak ada akumulasi sedikit pun, asing terus distribusi. Dan ini cenderung bandar lokalnya pun juga distribusi. Dengan begitu Anda harus berhati-hati karena ini ada head and shoulders yang mengancam BHIT kembali ke area 50-nya. Oke, sekali lagi perhatikan level 55, turun dari itu sebaiknya buang. Ya, jangan sampai Anda terjebak di saham tidur. Good luck untuk BHIT-nya. Selanjutnya kita beralih ke Maya. Maya ini downtrend banget ya, downtrend sekali. Anda entry di sini nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk entry di saham yang downtrend. Saya sering ingatkan Anda, carilah market yang moving average-nya 45 derajat naik ke atas, bukan 45 derajat turun ke bawah. Oke, sekali lagi Anda harus mencari tren yang moving average-nya bergerak naik ke atas. Berapa aja moving average yang bisa Anda gunakan? Pertama 9, ya. Pilihan moving average yang bisa Anda gunakan, kedua 13, selanjutnya 21, 34, 50, dan 90. Ini angka-angka Fibonacci yang bisa Anda gunakan untuk rasio moving average. Gunakan salah satu dari ini. Saya biasanya pakai 21 dan 34. Ya, kalau saya pakai dua, saya biasanya pakai 34 dan 90. Kalau pakai dua moving average. So, dengan begitu saya biasanya pakai 21 atau 34 kalau pakai satu moving average. Ya. Moving average berapa yang saat ini saya pakai? Kita coba lihat. Saya pakai yang 34 ya. So, dengan begitu Anda bisa ikuti saya, carilah tren atau moving average-nya yang menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Tidak ada alasan sedikit pun Anda entry di saham yang sedang downtrend atau moving average-nya menghadap ke bawah. So, kita lihat Maya punya support di 605. Kita lihat dari historical ada low di 605, kita bisa jadikan target penurunan untuk Maya. Ya, Anda bisa perhatikan 605 apabila tak mampu rebound di 605, maka berpeluang Maya masih punya support historical di 465. Sebaiknya jauhin, sebaiknya buang saham ini, tinggalkan saham ini, tidak ada menarik-menariknya. Nanti kalau udah mulai transisi tren, dia sudah mulai menghadap ke atas moving average-nya, boleh Anda lirik lagi. Ya. Saya sudah nyangkut lebih dari 20% Mas Alfian.
Ya, kalau saya bilang cut loss sebagian, setengahnya cut loss. Anda bisa alokasikan ke saham-saham yang lebih potensial daripada semakin dalam semakin merugi. Itu kalau kalau saya loh. Ya, tapi kalau masih minusnya di bawah 15%, cut loss semua. Ambil uangnya semua, alihkan sisa sisa penjualan itu, ya. Sisa penjualannya itu, hasil dari penjualan cut loss itu Anda alokasikan ke saham-saham yang masih berpeluang cuan. Kita coba lihat data transaksinya di saham Maya hari ini. Lihat, asing ini terus jualan, Pak, Bu. Ya, asing terus jualan dan broker domestiknya juga terus cenderung distribusi maksudnya ya. Perhatikan dan diingat ya, saya lebih cenderung memantau foreign, memantau pergerakan asing. Mengingat lebih dari 50%, sekitar 51% dana yang beredar di pasar modal, khususnya di pasar saham, asing mendominan keuangan atau pergerakan uang di peredaran uang di pasar modal. So dengan begitu pergerakan asing harus kita antisipasi. Kalau asing jualan, otomatis harga nggak akan bergerak, bahkan cenderung turun. Kalau asing akumulasi, harga akan cenderung naik. Ya, dengan begitu kita bisa terus pantau pergerakan asing. Apabila asing masuk di suatu saham, kita bisa follow asing. Kenapa tidak follow bandar domestik atau broker domestik? Ya, karena saat ini broker-broker domestik cenderung fast trade. Kita tidak bisa eh, mengikuti dengan cepat karena tradingnya biasanya harian. Ya jarang ada YP, broker yang memiliki reputasi atau ranking, memiliki transaksi terbesar saat ini di pasar modal atau di bursa efek. Ya, kalau kita ikut YP, isinya YP itu semua retail yang punya duit besar. Ya, retail yang punya uang besar, mereka transaksinya fast trade, 2 hari 3 hari paling lama exit. Beda dengan asing. Kalau asing karakternya itu lebih mengakumulasi, mungkin bisa lebih dari 1 minggu. Biasanya seperti itu karakternya. Tapi kalau broker lokal, kita follow broker lokal, 1 hari 2 hari kalau kita nggak cepet-cepetan exit, dibanting kita. Jadi saya arahkan Anda atau sarankan Anda sebaiknya saat ini perhatikan pergerakan asing karena 51% peredaran uang di pasar modal khususnya di pasar saham masih didominan dana asing. Oke, good luck untuk Maya. Kita beralih ke AGI. AGI secara tren besar masih sideways ya, masih di sini-sini aja, bergerak di sini-sini aja dan belum memiliki tren yang pasti dia akan turun atau dia akan naik. Dengan begitu kita masih harus wait and see dan saham ini masih belum layak untuk di akumulasi. Dengan adanya pergerakan naik hari ini positif 6,60% atau ditutup di level 1535, AGI masih ada peluang naik menguji 1610 apabila AGI tidak mampu bertahan di atas 1610, berpeluang AGI kembali menguji level supportnya. Setidaknya support terdekatnya ada di sini. Ada di sini. Ada di 1420. Kita lihat apabila AGI tak mampu bertahan di atas 1420, maka yang bisa dipastikan AGI akan terus turun setidaknya menguji support ini. 1250-an ya. Perlu diantisipasi. So dengan begitu kita perlu memperhatikan level 1610.
Apabila AGI mampu bertahan di atas 1610, maka target selanjutnya Anda bisa perhatikan resisten 1840 yang menjadi high pada tanggal 21 Desember 2021. Bisa kita jadikan target di 1840. Kita coba lihat data transaksinya AGI pada hari ini. Sejak tanggal 28 Desember 2021, AGI terus didistribusi asing. Perhatikan di distribusi asing. Dan kalau kita lihat yang mengangkat AGI hari ini ada RF, YP, PD, CC, YU, dan ini menjadi bagian atau salah satu broker domestik yang kita harus pantau naiknya ini hanya untuk fast trade. Ya, hati-hati kenaikannya hanya untuk fast trade, dan kalau kita lihat dari tren besarnya pun juga belum ada indikasi AGI memiliki tren positif. Dengan begitu kita masih harus wait and see. Kecuali Anda mau scalping, ya. Kalau Anda mau scalping silakan. Tapi kalau saya rasa masih banyak saham-saham yang layak untuk dijadikan emiten scalping selain AGI. Oke, good luck untuk AGI. Selanjutnya kita beralih ke truk. Truk, kita lihat, perhatikan pada tanggal 5 Januari kemarin, truk memiliki high di 260, ya, dan low dari tanggal 5 dilewati turun, ya, sempat dilewati turun, namun hari ini closing di 220 atau bertepatan di level low tanggal 5. Perlu diantisipasi ya, truk bisa turun karena ini menjadi reversal. Perhatikan, apabila truk tidak mampu bertahan di atas 220, ya. Apabila truk tidak mampu bertahan di atas 220, maka truk berpeluang korektif kembali menguji kisaran level 192 sampai dengan 172. Oke. Namun apabila truk mampu bertahan di atas 220, ini berpeluang menjadi pala cangkul yang kita bisa buat target profitnya 1618. Nah, ini kita bisa buat. So, apa yang harus Anda lakukan di saham ini? Kalau Anda mau spekulasi entry, boleh saya buatkan trading planningnya. Anda bisa entry di 220 dengan level stop lossnya ada di 210. Turun dari 214, 210-nya Anda buang. Ya. Namun kalau bertahan di atas 220, Anda bisa taking profit di level 260 sampai dengan 288 yang bisa Anda jadikan level target. Ingat, ini target. Target tidak harus tercapai. Ya, sudah cuan lebih dari 2%, lebih dari 3% sudah cukup layak untuk Anda taking profit. Naik ke atas ini ada 19%. Ya, target terdekat ada di 232. 232 bisa menjadi target terdekat Anda. Ini ada range sekitar 5,6%. Anda bisa jadikan target. Oke. Apabila terus turun, dia terus turun ke bawah melewati 214 yang menjadi support terdekatnya, 210 bisa Anda jadikan level stop loss. 2 tick dari level support kita jadikan level stop loss. Oke. Kita coba lihat data transaksinya hari ini di saham truk. Asing 2 hari terakhir terus akumulasi. Kalau kita lihat sebetulnya sejak tanggal 3 Januari 2022 terus diakumulasi. Sempat ada distribusi tanggal 4, namun kecil ya, tidak lebih besar daripada akumulasi tanggal 3. Dengan begitu net buy-nya masih cenderung menguasai market truk, dan kalau kita lihat
Bandar lokalnya, broker lokalnya cenderung akumulasi, dengan begitu truk masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan pada market tanggal 7 Januari besok. Oke, good luck untuk truk. Semoga Anda bisa mendapatkan cuan di saham ini. Kita beralih selanjutnya, ada BRPT. Ya, BRPT ini perlu diantisipasi ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari encoding. Kalau Anda paham encoding, di sini ada lower low, sini ada lower high, sini ada lower low, sini ada lower high. Ya. Mengindikasikan di sini akan ada pembentukan, ada pergerakan naik untuk membentuk lower high baru. Selanjutnya dia terus turun ke bawah, membentuk lower low yang baru. Ya, ini perlu diantisipasi. Namun dengan begitu, saya sudah buatkan garisnya, ada potensi ini menjadi menjadi falling wedge. Ya, menjadi falling wedge. Ada dua skenario. Yang pertama, ini hammer bisa jadi reversalnya. Apabila dia terus naik ke atas, ini jadi reversal. So, dengan begitu bisa aja dia naik ke atas. Ya. Bisa aja dia break out dari trendline-nya. Atau apabila tidak mampu breakout seperti encoding yang tadi saya buatkan, berpeluang naik, lalu dia perlu turun, dan selanjutnya berpeluang dia naik. Dengan begitu, skenario pertama, peluangnya dia break dari trendline yang pertama, pergerakan naik mungkin 3-4 hari ke depan, ya, atau tak mampu breakout dari trendline-nya, dia harus turun dulu dan selanjutnya dia break ke atas. Dengan begitu skenario-nya ada dua, ya, BRPT. Boleh nggak kita entry sekarang? Nggak boleh. Kita harus tunggu dia benar-benar valid breakout dari trendline-nya. Kenapa kita nggak boleh entry sekarang? Nggak boleh berspekulasi sekarang? Karena ini trennya downtrend, Pak. Moving average-nya bergerak turun ke bawah. Dan kalau kita lihat tren besarnya pun juga tendensinya dia turun ke bawah. Ya, tendensinya turun ke bawah, dan ini cukup membahayakan. Sebaiknya tunggu valid ketika dia mampu benar-benar breakout dari trendline, baru Anda bisa entry. Saya sudah punya Pak BRPT di dalam, misalkan gitu ya. Anda bisa perhatikan support ini. Ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa exit di 830, atau yang kedua Anda bisa tunggu di 800. Ya. Asumsinya gini. Kalau skenario pertama dia kan breakout ke atas. Skenario kedua dia turun dulu ke bawah. Nah, 830 dilewati, dia kan bisa mantul di sini. Nah, ini yang menjadi pilihan Anda. Anda boleh exit dulu di 830, nanti ada reversal di area 800-an, Anda bisa buyback. Takutnya ini pattern gagal. Ingat, baik itu pattern candlestick pattern, ya, reversal pattern, ada harami, ada engulfing, itu apa namanya, candlestick pattern. Ada falling wedge, ada rising wedge, ada pennant, itu chart pattern. 10 kali pembentukan pattern, baik itu candlestick pattern ataupun chart pattern, 7 diantaranya berhasil, 3 diantaranya bisa gagal. Antisipasi kegagalan itu dengan stop loss. Pertama, Anda bisa stop loss di level 830. 830-nya dilewati, kan dia terus turun menguji 800. Anda skenario pertama, jika terus turun, Anda bisa exit dulu di 830. Nanti di area 800 ada reversal,
Anda bisa buyback. Kenapa harus exit Mas Alfian? Kenapa harus dijual Mas Alfian? Kalau nantinya dia akan naik lagi. Karena antisipasi 800-nya terus dilewati turun. Gitu loh maksud saya. Kalau misalkan 800-nya terus turun, berarti kan akan semakin dalam. Kita punya kesempatan exit dulu di 830. Ya. Anda exit dulu di 830. Kalau misalkan di 800-nya gagal, dia rebound, artinya dia terus turun ke bawah. Anda sudah exit. Tidak dalam tuh loss-nya. Sebaliknya, kalau misalkan dia mampu rebound di area 800, Anda bisa entry lagi. Katakanlah ya, dia turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Di sini ada reversal. Anda bisa entry lagi. Atau nanti Anda entry ketika benar-benar dia benar-benar breakout dari patternnya, dari trendline-nya. Trendline-nya di breakdown, trendline-nya di breakout, kita bisa entry. Ya, sebetulnya nggak harus pusing. Anda tinggal exit, Anda pantau sambil Anda cari-cari saham yang lebih menarik daripada Anda harus berharap di BRPT. Ya, karena tidak ada momentum yang cukup menarik di BRPT. Kalau saya sih lebih baik saya cari saham-saham yang lebih menarik, yang lebih potensial untuk menghasilkan cuan daripada harus berharap BRPT naik. Oke. Kita coba lihat data transaksinya pada saham BRPT. Hari ini cenderung di distribusi ya. Dan kalau kita lihat memang ada akumulasi masih net buy ya sejak tanggal 3 Januari. Dan kalau kita lihat bandarnya masih cenderung distribusi. Dengan begitu kita masih perlu wait and see BRPT-nya. Oke, semoga bisa dipahami maksud saya tadi ya, skenario-skenarionya. Good luck untuk BRPT. Selanjutnya kita beralih ke DGNS. DGNS sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan saat ini tanggal 6 Januari 2022 ini base sideways. Hindari saham-saham yang sideways kecuali Anda market maker. Anda bisa menggerakkan saham bisa terbang ke atas. Baru boleh Anda masuk ke saham yang sedang sideways atau yang lagi downtrend. Tapi kalau Anda followers ya, mohon maaf apabila Anda budgetnya minim, Anda sebagai followers bandar jangan masuk di saham-saham yang sedang sideways, apalagi sedang downtrend. Sebaiknya cari saham-saham yang 45 derajat naik ke atas. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari moving average. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan moving average. Cari yang moving average-nya 45 derajat naik ke atas. Ini sudut siku-siku ya. 45 derajat naik ke atas. Bukan yang 45 derajat turun ke bawah. Kalau kita lihat ini cenderung turun dan ini kita lihat candlenya bergerak di satu area ya, flat di sini-sini aja, bergerak di sini-sini aja. Ini sideways. Kita coba lihat data transaksi hari ini pada saham DGNS. Asing terus distribusi ya, kalau kita lihat nih terus distribusi, dan bandar lokalnya juga terus distribusi. Dengan begitu DGNS siap-siap dibanting atas bawah. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau sudah punya barang, buang. Ya, buang. Saya rasa Anda belum minus terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini masih di bawah 15%. Ya, kalau kita ambil di harga katakanlah Anda dapat di harga tertinggi ini di 875. Harga saat ini di 755. Ini masih di bawah 15%. Buang. Nggak pakai lama. Masih banyak saham-saham yang uptrend. Alihkan uangnya ke saham-saham yang sedang naik. Jangan yang lagi sideways Anda berspekulasi di saham-saham itu.
Oke, good luck untuk DGNS. Selanjutnya kita beralih ke agro. Agro cukup ini ya, mencengangkan ya. Sejak tanggal 27 Desember sampai dengan saat ini, agro terus dibanting turun ya. Agro punya resisten yang kini sudah berubah menjadi support di 1460, 1350 dan 1170 yang menjadi level penurunan agro. So, sampai mana saham ini akan terus turun? Saya rasa perhatikan di area 1200-an ya. Perhatikan di area level 1200-an. Dengan begitu 1400 sampai dengan 1200 menjadi target penurunan agro. Saham ini masih layak nggak nih eh, di hold? Masih layak sebetulnya. Secara monthly, penurunan ini masih menjadi penurunan sehat. Perhatikan pergerakan sebelumnya. Sempat agro naik signifikan. Sempat naik, lalu turun, turunnya untuk naik. Nah, kalau saya buat tren besarnya lagi, ya, ini naik ke atas sampai sini. Turunnya sampai sini. Selama dia tidak lebih rendah dari ini, masih uptrend, lalu dia rebound, naik ke atas, ya. Dan kali ini punya support di sini. Apabila dia terus turun ke bawah, ini masih normal. Masih dikatakan koreksi sehat. Secara monthly memang dia harus turun. Ya, secara monthly dia memang harus turun. Dan kalau kita lihat, perhatikan moving average-nya. Moving average ini masih bergerak menghadap ke atas. So, dengan begitu, secara tren besar atau jangka panjang, agro masih memiliki tren yang positif. Saham ini masih layak untuk di hold. Namun, untuk saat ini, Anda harus wait and see. Ya. Kalau Anda keseret di atas bagaimana? Saran saya, nggak usah beli saham yang macam-macam dulu. Kalau Anda tidak bisa membuat trading planning dengan baik. Sebaiknya Anda punya uang, kumpulin untuk apabila nanti agro sudah mulai rebound, Anda bisa beli di bawah. Mungkin kata lainnya Anda bisa average down. Perhatikan konsep average down. Apabila Anda punya 10 lot di atas, turun ke bawah, Anda beli 2 kali lipat daripada lot yang di atas. Kalau tadi Anda beli 10 lot di atas, Anda minimal harus beli 20 lot di bawah. Agar average price Anda turun sejajar atau bahkan mendekati last price. Jadi ketika naik, Anda udah cuan. Ya. Gimana Mas Alfian kalau misalkan saya nggak punya budget 2 kali lipat dari lot yang di atas? Berapapun aja lah Anda beli saham ini. Anda terus cicil saham ini. Saham ini masih punya prospek. Karena BBRI melalui agro akan menjalani proyek bank digitalnya. Dan itu menjadi isu positif buat saham agro yang mungkin ke depannya akan ada ekspansi atau progres bisnis yang terus bertumbuh ya dan berkembang. Dengan begitu, agro masih layak di hold. Semakin turun, semakin dibeli. Kalau kita lihat tren jangka panjangnya, monthly-nya, ya masih bergerak di atas moving average. Dengan begitu kita masih bisa simpulkan saham ini masih layak untuk kita terus akumulasi. Kita coba lihat saham agro data transaksinya hari ini. Asing sebetulnya terus akumulasi. Ya, perhatikan. Ini menarik. Sahamnya terus turun, tapi asing terus akumulasi. Artinya apa? Ada pandangan lain, Pak, Bu, terhadap saham ini. Semakin turun malah semakin dibeli nih sama asing. Semakin diborong sama asing. Dan kalau kita lihat domestiknya atau bandarnya, ini cenderung distribusi ditampung asing.
ya. Broker domestiknya atau bandar lokalnya ini terus distribusi, tapi asingnya terus akumulasi. Ini menarik kan? Artinya apa? Agro punya prospek bisnis yang dilihat oleh asing cukup berpotensi. Coba kita eh, berpikir berorientasi sama dengan investor asing. Sahamnya bagus, harganya turun. Ya, artinya kita lihat saham itu lagi terdiskon. Semakin turun harusnya semakin dibeli. Nggak perlu takut. Ya, oke. Good luck untuk agro. Saham terakhir ada Jawa. Jawa masih ada peluang melanjutkan kenaikannya, ya. Namun masih perlu diantisipasi kalau kita lihat weekly-nya juga sudah mulai transisi ya. Perhatikan, dia sempat downtrend, ya. Dia sempat downtrend, naik ke atas, dia downtrend. Dan kali ini moving average-nya sudah mulai menanjak naik dan bertahan di atas moving average. Candle-nya bertahan di atas moving average maksudnya. Dan kita perhatikan ini menjadi area base atau area sideways dari Jawa. Kita perhatikan support di 264 sampai dengan 244. Selama masih bertahan di atas 244, saham ini masih layak untuk di hold. Ya, Anda masih boleh hold saham ini selama masih bertahan di atas 244. Saat ini last price ada di 272. Kalau kita turunkan, kita ukur 244, ini masih ada 10% range-nya turun ke bawah. Kalaupun dia menguji 244 yang menjadi support dynamic dari moving average. Ya, turun dari itu Anda bisa buang. Ya, kalau misalkan masih terus bertahan di bawah 244, Anda bisa buang dulu. Oke, takutnya trennya patah. Namun dengan begitu kita bisa terus akumulasi sampai dengan 244. Saran saya turun lebih dari 228, 222 atau 220 Anda bisa cut loss. Artinya selama dia turun ke bawah Anda terus akumulasi pelan-pelan, atur manajemennya ya. Karena trennya masih positif, dia masih bergerak naik ke atas. Penurunannya kita berharap adalah penurunan korektif sehat, koreksi sehat ya. Dia menguji moving average. Moving average ini seperti magnet. Apabila moving average ditinggal jauh, dia akan balik lagi ke moving average. Ditinggal jauh, dia akan balik lagi ke moving average. Ditinggal jauh, dia akan balik lagi. Tinggal jauh, dia akan balik lagi. Dan semoga aja setelah dia uji 244, dia akan mulai rebound kembali. Kita coba lihat data transaksinya di saham Jawa hari ini. Asing dalam 2 hari terakhir sebetulnya distribusi, namun pada tanggal 4 Januari lalu Jawa sempat diakumulasi asing 326.000 lot ya. Dan kalau kita lihat distribusi 2 hari terakhir ini tidak lebih besar daripada akumulasi tanggal 4 Januari kemarin, dan kita masih bisa simpulkan ini masih net buy ya sebetulnya asing. Dan kalau kita lihat di sini juga YP terus akumulasi di akhir-akhir, dan kalau kita cermati di sini cenderung diakumulasi tapi tidak terlalu signifikan ya. Tapi asingnya mulai jualan tapi juga tidak terlalu signifikan. Sekali lagi perhatikan 264 sampai dengan 244 yang masih menjadi level akumulasi ya. Masih menjadi level akumulasi. Oke, good luck untuk investasi Anda. Semoga analisa saham kali ini bermanfaat dan membantu Anda, menginspirasi Anda juga untuk memutuskan keputusan investasi Anda, baik itu untuk beli ataupun menjual. Apabila video ini bermanfaat, Anda bisa dukung channel saya dengan komen, like, dan subscribe. Anda bisa follow juga channel Telegram saya dan bergabung di grup diskusi Telegram.
Saya Alfian, sampai ketemu di video analisa saham selanjutnya. Good luck sekali lagi untuk investasi Anda. Terima kasih.